Semoga kata-kata ini dapat memberi inspirasi untuk semua sahabat pemirsa Bratanews TV, di mana saja berada. Banyak orang ingin dihormati, tapi sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Sebagian mengira rasa hormat datang bersama jabatan, kekayaan, atau status sosial. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Semakin keras seseorang menuntut dihormati, semakin kecil kemungkinan ia mendapatkannya. Fakta psikologi sosial menunjukkan bahwa otoritas moral, bukan kekuasaan formal, adalah sumber utama penghormatan jangka panjang. Kekuasaan bisa membuat orang tunduk, tapi tak membuat mereka menghargaimu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang yang tanpa pangkat tinggi, tanpa harta berlimpah, tapi disegani oleh semua orang di sekitarnya. Mereka berbicara sedikit, bertindak tenang, dan membawa aura yang membuat orang segan menyela. Di sisi lain, ada pula mereka yang berkuasa, namun begitu kekuasaannya hilang, tak ada satupun yang menghormati. Jadi pertanyaannya, apa rahasia menjadi manusia yang dihormati tanpa harus berkuasa? 1. Integritas adalah mata uang tertinggi dalam hubungan sosial. Rasa hormat lahir dari konsistensi antara ucapan dan tindakan. Orang tidak menghargai karena kamu sempurna, tapi karena kamu bisa dipercaya. Di dunia kerja misalnya, rekan-rekan akan lebih menghormati seseorang yang menepati janji sederhana, seperti datang tepat waktu atau menyelesaikan tugas sesuai tenggat daripada atasan yang banyak bicara tapi ingkar janji. Integritas menciptakan reputasi, diam-diam yang sulit dibeli oleh kekuasaan. Dalam konteks yang lebih luas, integritas juga menjadi fondasi moral. Ia tidak terlihat tapi terasa. Orang yang menjaganya tak butuh banyak bicara untuk meyakinkan orang lain. Di logika filsuf, pembahasan ini sering dikaitkan dengan filsafat tindakan etis, bahwa kredibilitas seseorang dibangun dari kebiasaan kecil yang berulang, bukan perintah besar yang kosong. 2. Rendah hati membuatmu sulit dibenci. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tapi kemampuan untuk tidak menempatkan diri di atas orang lain. Dalam dunia yang penuh kompetisi, sikap ini justru langka dan karenanya menonjol. Lihatlah sosok guru, teknisi, atau petani yang berbicara dengan penuh rasa hormat kepada siapapun. Tanpa sadar, mereka memancarkan wibawa yang halus namun kuat. Sebaliknya, orang yang selalu ingin menonjol justru kehilangan daya tariknya. Dalam hubungan sosial, kerendahan hati memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar. Dan disitulah paradoksnya. Semakin kamu tidak ingin dihormati, semakin banyak orang yang menghormatimu. 3. Bicara seperlunya, tapi selalu berbobot. Manusia yang dihormati bukan yang paling sering bicara, tapi yang paling bijak memilih kata. Setiap kalimatnya terasa punya makna, tidak berlebihan tapi mengena. Dalam pertemuan atau perdebatan, orang seperti ini jarang berbicara duluan, namun ketika berbicara, semua orang diam. Itulah kekuatan dari keheningan yang disiapkan oleh pikiran matang. Dalam konteks sosial digital saat ini, keahlian menahan diri untuk tidak ikut berkomentar dalam setiap isu juga menunjukkan kecerdasan. Orang yang mampu memilah kapan bersuara dan kapan diam akan selalu terlihat lebih berwibawa. 4. Menghormati orang lain tanpa pamrih. Rasa hormat sejati berawal dari memberi, bukan menuntut. Ketika kamu menghormati orang lain tanpa berharap imbalan, kamu sedang menanamkan energi sosial yang positif. Contohnya sederhana, menyapa sopan, mendengarkan tanpa menyela, atau menghargai pekerjaan kecil orang lain. Orang yang merasa dihargai akan secara naluriah menghormatimu kembali. Bentuk penghormatan yang tulus seperti ini menembus batas usia, jabatan, bahkan latar belakang. Ia tidak bisa dipalsukan karena muncul dari kesadaran bahwa setiap manusia punya martabat yang sama. Dan kesadaran semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah menguasai diri dan egonya. 5. Ketegasan tanpa arogansi. Banyak yang mengira ketegasan identik dengan kekerasan. Padahal orang yang benar-benar tegas justru tidak perlu bersuara keras. Ketegasan lahir dari kejelasan nilai dan prinsip hidup. Ketika kamu tahu apa yang benar dan berani mempertahankannya dengan tenang, orang akan menaruh hormat meskipun tak selalu setuju. Dalam situasi konflik, orang tegas tidak terpancing emosi. Ia bisa berkata tidak dengan tenang dan tetap menghormati lawan bicaranya. Ketenangan semacam itu sulit dipelajari tanpa refleksi diri yang mendalam. Dan disinilah konten-konten eksklusif di logika filsuf bisa membantu memperkuat cara berpikir rasional agar tegas tapi tidak keras. 6. Konsistensi dalam tindakan kecil. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kebiasaan baik yang terus berulang. Orang yang setiap hari berperilaku konsisten menumbuhkan rasa aman bagi orang di sekitarnya. Misalnya, seseorang yang selalu memperlakukan semua orang dengan sopan, baik bawahan maupun atasan, lama-kelamaan membangun reputasi sebagai sosok yang layak dihormati. Sebaliknya, orang yang sikapnya berubah tergantung siapa yang dihadapi akan cepat kehilangan respek. Konsistensi bukan hal besar, tapi efeknya mengakar. Ia membuat orang tahu bahwa di balik sikap tenangmu ada nilai yang tak bisa digoyahkan oleh situasi apapun. 7. Ketenangan adalah tanda kedewasaan batin. Di dunia yang bising dan reaktif, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang langka.
Orang yang mampu tetap tenang di tengah provokasi, gosip, atau tekanan sosial akan tampak menonjol tanpa harus mencari perhatian. Ketenangan membuat orang lain merasa aman berada di dekatmu, dan rasa aman itu berubah menjadi rasa hormat. Ketika kamu tidak perlu membuktikan apapun, orang justru akan melihatmu sebagai sosok yang kuat. Karena yang paling berwibawa bukanlah yang memerintah dengan suara, tapi yang memimpin dengan sikap. Menjadi manusia yang dihormati bukan soal jabatan, tapi soal karakter. Kamu bisa memulai dari hal-hal sederhana, jujur, konsisten, dan menghormati orang lain lebih dulu. Coba tulis di kolom komentar, nilai mana yang paling ingin kamu perkuat dalam dirimu agar lebih dihormati tanpa harus berkuasa. Jangan lupa bagikan kata-kata dalam video ini, mungkin ada seseorang yang sedang belajar memimpin tanpa gelar, tapi dengan hati yang berwibawa. Terima kasih sudah bersama kami Bratanews TV. Jangan lupa subscribe, follow, dan share. Sampai jumpa.